ini ada Pak Umar, silakan Pak Umar, apa yang mau ditanyakan Pak Umar? Ya. Silakan Pak Umar. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Umar. Kepada saya boleh baca temanya dulu ya, kepada penjajar palsu. Maksudnya apa Bang? Maaf, kita nggak tahu. Kepada apa? Temanya apa Pak Toro? Temanya apa tadi? Nah, temanya saya nggak lihat di sini. Ya, silakan apa mau tanyakan? Tanyakan aja langsung Pak. Suaranya kurang deras Pak. Iya, yang saya tanyakan. Siapa sih Yesus itu, baru tahu saya. Ya, jadi begini Pak. Yesus itu adalah firman Allah yang adalah Allah juga, ya. Jadi itulah yang Allah mengutus Allah. Jadi Yesus itu adalah kalamullah yang diutus menjadi manusia, supaya Allah yang tidak terlihat itu menyatakan kasihnya kepada manusia. Ya, jadi Yesus itu disebut ilahin nas. Ya. Dia memiliki dua kodrat, ya. Kodrat ilahi dan kodrat nas, begitu Pak. Yesus itu ilahi nas Pak. Ya, ilahi nas itu apa? Manusia ilahi. Manusia, bukan Tuhan. Iya, manusia ilahi. Ilahinya jangan hilang Pak. Ya, bukan Tuhan kan? Dia Tuhan. Ya, dia berkuasa. Sebentar Pak. Manusia itu. Ya, jadi manusia itu dia terkemuka di dunia dan akhirat. Ya. Kenapa dikatakan dia terkemuka di dunia dan akhirat? Yesus. Karena dia memimpin sebentar. Siapa Yesus? Yesus itu terkemuka di dunia dan akhirat. Berdoa dengan siapa? Ya, sebentar saya jelaskan ya. Dia terkemuka di dunia dan akhirat karena dia memimpin di depan yang dilihat. Yesus Allah itu tidak terlihat. Yesus berdoa dengan siapa? Jawab simpel. Ya, dia berdoa dengan Bapa. Ya, dalam keadaannya sebagai nas. Ya. Nah, bedakan misalnya dia dikatakan terkemuka di dunia dan akhirat Pak. Ya, dia memimpin dan iya, sama seperti Allah bersolawat kepada Muhammad Pak. Kalau Allah berdoa kepada Muhammad, nah itu yang lebih rancu Pak. Gak mungkin Allah yang dan malaikat itu berdoa kepada Muhammad. Muhammad itu manusia Pak. Ya. Nah itu pagan Quraisy Pak. Pengajaran pagan Quraisy begitu. Ya, tidak mengaku Tuhan Nabi Muhammad, paham? Gak mungkin ada Allah yang berdoa kepada Muhammad Pak. Nabi Muhammad. Allah itu meminta kepada siapa? Ini Yesus dipaksakan jadi Tuhan lagi. Ya, daripada Allah berdoa kepada Muhammad, Allah meminta kepada siapa? Hah? Logikanya bagaimana Bapak memikirkan bahwa Allah bersolawat berdoa kepada Muhammad? Allah maha tinggi, maha hebat, masa iya, dia minta sama siapa Pak ketika Allah berdoa kepada Muhammad? Coba, logikanya di mana Pak? Al-Quran mengatakan Allah dan malaikat bersolawat kepada Muhammad. Coba, silakan. Aneh kan? Gimana kamu? Pengajaran yang aneh. Allah itu berdoa kepada Muhammad, Allah dan malaikat bersolawat kepada Muhammad. Allah meminta kepada siapa lagi? Kalau Yesus itu dalam keadaannya sebagai manusia, dia berdoa kepada Bapa. Ya, nah itu logis sekali. Tapi kalau Allah berdoa, Allah dan malaikat bersolawat kepada Muhammad, Muhammad bisa kasih apa? Gitu. Bang, saya tanya nih Bang ya. Hah? Yesus dilahirkan. Coba bagaimana Bapak berpikir Allah meminta kepada siapa lagi ketika dia bersolawat kepada Muhammad? Coba logikanya di mana Pak? Jangan terocos. Bukankah Muhammad yang harusnya bersolawat kepada Allah? Kok ini terbalik? Logikanya di mana? Saya keluar dari memek itu Bang. Kenapa dari memek itu keluar memek? Memek tempat kencing, najis, tempat najis memek. Emang kamu keluar dari mana? Ya, jadi begini teman-teman ya. Ajaran Kristen itu ataupun ajaran Yahudi itu sangat logis. Ketika Allah manusia itu ya berdoa, Yesus itu berdoa kepada Bapa, ya. Itu bukan berarti Yesus itu lebih rendah daripada Bapa. Tetapi itu adalah bicara komunikasi, communicate.
Sang Firman berdoa, berkomunikasi dengan Bapa dan Roh Kudus. Ya, seperti tubuh kita. Tubuh kita ini memiliki tubuh, roh, dan jiwa. Ya, jiwa itu selalu berkomunikasi dengan tubuh kita. Tubuh kita itu selalu berkomunikasi dengan roh kita. Dan itu adalah setara pada hakikatnya sebagai satu hakikat. Ya, sama begitu juga. Sang Firman itu selalu berkomunikasi dengan Bapa. Bapa juga berkomunikasi dengan Roh. Ya, teman-teman. Nah, itu kamu memikirkannya nggak mengerti gitu. Tapi kalau misalnya ada Allah bersolawat kepada Muhammad loh. Allah itu berdoa kepada Muhammad, bukannya Muhammad yang harus berdoa kepada Bapa. Ya kan begitu. Selamat pagi. Itu logikanya. Malikin nasi. Selamat pagi, Pak. Bisa berdebat nggak ini dengan benar? Ya silakan, Pak. Bapak mau tanya apa? Bapak bertanya saja, Pak. Sebentar. dulu. Muhammad itu disuruh bertanya, Pak. Surah Yunus 94. Jika kamu Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami sampaikan, bertanyalah kepada Ahlul Kitab. Muhammad itu disuruh bertanya, Pak. Ya, artinya Muhammad itu tidak tahu. Dia disuruh bertanya kepada Ahlul Kitab, bukan menjelaskan kepada Ahlul Kitab. Ya, kamu umatnya Muhammad itu disuruh bertanya saja, bukan menjelaskan. Coba ya, kalau Muhammad itu, Pak, disuruh bertanya, Pak. Matius 5. Jangan kamu melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, begitu teman-teman. Ini kan aneh. Muhammad nabinya saja itu disuruh bertanya kepada Ahlul Kitab. Jika kamu Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami sampaikan kepadamu, bertanyalah kepada Ahlul Kitab, orang yang membaca kitab-kitab sebelum kamu, yaitu orang Nasrani, orang Kristen, ya, apa yang membaca Taurat, Zabur, dan Injil. Ya, kalau Muhammad itu disuruh bertanya, nah kamu umatnya ini petantang-petenteng ingin menjelaskan kepada Ahlul Kitab, ya, begitu. Silakan. Ada lagi? Pak Dhani? Silakan, Pak Dhani. Ya, saya tertarik apa yang disampaikan Anda tadi. Apabila ada Tuhan berdoa, itu aneh. Iya, seperti Allah yang berdoa. Itu terbalik, Pak. Kalau Allah berdoa, bersolawat kepada Muhammad, itu Allah meminta kepada Muhammad, itu yang aneh. Enggak. Saya bilang kalau Yesus dalam kemanusiaan itu berdoa kepada Bapa, nggak apa-apa, memang dalam kemanusiaannya. Tetapi kalau Allah bersolawat kepada Muhammad, Allah itu berdoa kepada siapa lagi, meminta apa kepada siapa? Allah itu kan Maha Pengasih, Maha Pemurah. Mana ada kalimat Dia meminta sama siapa? Allah bersolawat itu apa? Nah, kalau kamu coba. bahasa Arab, Bukannya terbalik, Pak. Harusnya Muhammad yang bersolawat. Arab, nggak ngerti bahasa Arab. Harusnya Muhammad yang bersolawat, Pak, bukan Allah. Masa terbalik? Allah bersolawat, Allah dan malaikat-malaikat bersolawat. Arab. Makanya kalau ada Tuhan, Mana yang benar, Pak? Muhammad itu bersolawat kepada Allah atau Allah bersolawat kepada Muhammad? Mana yang benar? Jadi, kalau ada Mana yang benar? Arab, Sebentar. Mana yang benar? Allah dan malaikat bersolawat kepada Muhammad atau Muhammad yang bersolawat kepada Allah dan malaikat? Menurut rasional, Bapak. Kami itu Seharusnya yang benar Allah bersolawat atau Muhammad bersolawat? Kepada Allah. Itu yang benar. Kenapa Allah dan malaikat yang bersolawat? Iya, nggak masalah. Maha kuasa toh. Itu aneh. Kok aneh berselawat? Allah bersolawat, masa yang dipuji itu harusnya Allah, bukan Muhammad, Pak. Iya betul. Kalau Tuhan memuji hambanya, apa masalahnya? Iya, harusnya kapan Muhammad bersolawat kepada Allah? Di mana? Nah, masa kita berselawat kepada Allah? Kapan Muhammad itu bersolawat kepada Allah, Pak? Mana ada di muka bumi ini berselawat kepada Allah tuh nggak ada. Jadi Konyol itu. Jadi yang layak dipuji itu siapa? Seorang Muhammad atau Allah? Kepada Sang Khalik. Yang dipuji itu Muhammad atau Allah, Pak? Masa ada hamba berselawat lebih kepada maha Sang Khalik? tinggi Allah Muhammad pada Allah
Allah. Lebih tinggi Muhammad daripada Allah. Iya, mati Harusnya Muhammad pada Allah. Tidak Muhammad ada dipuji. manusia di muka bumi ini yang berselawat kepada Sang Khalik. Nggak ada. Oh, jadi hari itu nggak dipuji? Sang Khalik itu berselawat itu kepada Nabi Muhammad. Yang layak dipuji itu Allah atau Muhammad, Kami Pak? berselawat kepada Nabi Muhammad Segala puji bagi Allah, bukan Muhammad. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang khususnya yang beragama Islam berselawat kepada Allah itu nggak ada. Oh, jadi bagaimana dengan segala puji bagi Allah itu? Nggak ada berselawat. Loh, jadi yang bersolawat itu Tidak ada yang berselawat kepada Iya. Allah. Jadi kepada siapa bersolawat? Kamu bersolawat kepada siapa? Mana? Berarti Anda nggak menyembah Allah kepada gitu? Allah. Berarti Anda nggak menyembah Allah? Kami Berarti berselawat Anda menyembah kepada Allah gitu? Rasulullah. Oh, berarti lebih tinggi Muhammad daripada Allah gitu. Betul. Berarti maha tingginya Muhammad Makanya, pada Allah. yang error Hah? itu pikiran Anda. Mana yang lebih tinggi, Muhammad atau Allah? Sehingga puji-pujian itu harus kepada Muhammad. Tadi dengan istighfar kamu Pak Ustadz, bagaimana kamu itu ya Allah bersolawat kepada Nabi? Hah? Iyalah. Waduh, berarti Allahmu itu tidak punya kuasa ya Ustadz? Allah wa malaikatahu yusalluna Ustadz, ya ayyuhalladzina amanu. kan kamu itu Alaihi mengikuti wasallam. pengajar-pengajar palsu. Ya, coba sekarang buka mata hati di tahun 2025, ya kamu harus segera murtad. Kalau kamu tidak murtad, kamu terus ditipu-tipu loh. Saya Sesuai yang tidak akan pernah terbujuk oleh rayuan pengikut iblis. Saya nggak akan Jangan pernah. begitu Pak Ustadz. Pak Pernah, Ustadz, nggak saya akan pernah menghargai dirayu oleh pengikut iblis. Kenapa? Udah tunjukkan Karena sama Paulus saya. itu adalah murid Kanjeng Nabi iblis. Muhammad tertulis dalam Al-Quran. Ya, Paulus itu murid iblis yang berkapitalisasi murid Yesus di Damsyik. ya udah. Ah, Kamu nggak bisa jawab Al-Quran. Di bawah aja lu. Malu-maluin aja Islam kamu. Aku Udah turun. Makanya Ya, jadi begini belajar. teman-teman. Istighfar. Ya, Lanjut, jadi teman-teman. begini. Ya, logikanya bagaimana ketika Allah bersolawat ke Allah dan malaikat itu bersolawat berdoa kepada Muhammad yang notabene moralitasnya aja nggak bisa ditiru gitu loh. Aneh. Bahkan di dalam Quran itu seringkali ditegur. Ya, misalnya di At-Tarim 1, wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dia ditegur? Tetapi dikatakan dia bersolawat kepada Muhammad. Ini kan aneh. Harusnya itu Muhammad sebagai manusia yang bersolawat kepada Allah. Segala puji bagi Allah. Bukan kepada Muhammad. Aneh. Ya. Nah ini yang saya bilang. Rasionalitasnya nggak hilang. Ya. Kalau Allah bersolawat kepada Muhammad itu aneh. Padahal di dalam ayat lain. Segala puji bagi Allah. Katanya dikatakan, oh bersolawat itu bukan puji. Bukan berdoa tapi memuji. Tetapi yang dipuji itu Muhammad. Bukan Allah. Bahkan Allah suruh memuji Muhammad. Itu terbalik. Kalau manusia itu harusnya bersolawat kepada Allah. Itu yang logis. Ya. Manusia bersolawat kepada pencipta langit dan bumi. Pencipta langit dan bumi. Betul. Ya. Dan Allah bersolawat kepada manusia. Ini Ustaz ini ngadi-ngadi. Makanya banyak baca Al-Quran, istighfar ya. Aneh. Iya, aneh memang. Makanya teman-teman itu kalau ketika diajak diskusi, logikanya itu terbalik gitu loh. Kalau kita tanya, kita identifikasi, kita misalnya kalau dokter, bahasanya dokter bilang itu dicek ya, di check up gitu ya. Ini bagaimana otaknya ini? Terbalik. Tadi dia bilang iblis tadi. Nah iblis itu bisa bicara bagaimana iblis itu yang bapak segala dusta, pembunuh sejak semula, ya, kemudian penipu, ya. Nah itu dikatakan di dalam Taurat, Injil gitu ya. Tapi dia katakan bahwa iblis katanya nggak nyangka bahwa perbuatan Muhammad ini adalah perbuatan yang dikatakan tadi.
Barang siapa yang menggantinya agamanya, bun-bunlah dia. Ini perkataan Muhammad misalnya. Boleh berdusta dalam 3 hal. Itu perkataan Muhammad, iblis. Ya. Jadi begitu teman-teman. Logikanya terbalik ketika di-check up gitu. Nah, inilah yang saya bilang tadi. Ya, ketika teman-teman itu tidak merasa damai, ya, ada orang yang murtad ataupun ada yang misalnya mualaf sekalipun, ya, itu berarti Anda tidak memahami kepercayaan kita. Bahwa kepercayaan kita itu adalah memilih, hak kita untuk memilih, ya, kemana kita harus pergi setelah mati ini, kan gitu. Ya, karena hidup ini sementara. Di dalam kekristenan, kenapa saya memilih? Kalau ditanya saya, kenapa saya harus memilih kekristenan? Karena di sana ada jaminan hidup kekal. Ya, di sana ada kebenaran, gitu. Ya, di situ adalah al-haq, al-hayat, al-bait. Akulah, kata Yesus. Akulah al-haq, akulah al-bait. Ya, akulah yang awal dan yang akhir. Ya, nah itu dia katakan. Akulah kebangkitan dan hidup, dan itu dia buktikan, dia membangkitkan orang mati. Dia mengatakan, akulah yang awal dan yang akhir. Aku, bukan dia lagi.